pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Shalom, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Doa, kerinduan, dan harapan saya melalui firman Tuhan yang kita renungkan setiap hari menjadi sumber penghiburan, sumber pengharapan, sumber sukacita, dan sumber kekuatan untuk kita bisa menjalani hari demi hari dengan penuh semangat. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih kembali pada pagi hari ini Tuhan. Kami rindu untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sungguh adalah anugerah Tuhan ketika kami bangun tidur dan kami merindukan Engkau. Kami haus akan firman Tuhan. Karena kami tahu Bapa, firman-Mu itu adalah pelita yang akan menerangi sepanjang jalan kehidupan kami pada hari ini. Bapa, dalam kehidupan kami ada begitu banyak masalah, kemelut, tantangan, dan berbagai hal yang terjadi. Namun firman itu berkuasa memberikan kami kekuatan. Pada pagi hari ini Bapa, urapi hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sucikan, kuduskan bibir mulut hamba-Mu ini Bapa. Berkati Bapak Ibu Saudara, biarlah Tuhan selalu dan selalu kami rindu akan Engkau. Karena itulah yang menjadi kekuatan bagi jiwa kami, dan kami rindu terus mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Kami mau sambut firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Tema kita pagi ini, stop, jangan bunuh diri. Saya berdoa melalui kebenaran firman Tuhan, kita mengalami kasih, kuasa, dan pemulihan Allah, sehingga kita lepas dari belenggu ketakutan, bebas dari kerangkeng keputusasaan, menang melewati kemelut hidup, sembuh dari trauma apapun, pulih dari luka batin. Banyak orang yang hidupnya sangat terpuruk oleh karena masalah hidup. Di antara mereka malah memilih jalan pintas yang dianggap sebagai solusi untuk menyelesaikan segala deraan persoalan. Apa pandangan firman Tuhan tentang bunuh diri? Pertama, bunuh diri adalah sebuah kebodohan. Di dalam Pengkhotbah 7 ayat 17 dikatakan, janganlah terlalu fasik, janganlah bodoh, mengapa engkau mau mati sebelum waktumu. Kedua, bunuh diri adalah dosa. Alkitab memandang kasus bunuh diri sama bobotnya dengan pembunuhan. Karena itulah kenyataannya, bunuh diri adalah bentuk pembunuhan terhadap diri sendiri. Jelas tindakan ini adalah tindakan durhaka. Karena bunuh diri menjadi bentuk penolakan manusia atas karunia kehidupan dari Allah. Ayub pernah berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Artinya Allah adalah pemberi kehidupan, Ia memberi dan Ia mengambilnya kembali. Oleh karena itu hanya Allah satu-satunya yang boleh memutuskan waktu dan dengan cara apa seseorang akan meninggal. Bukan kita yang menentukan kapan kehidupan kita harus berakhir. Seperti yang diungkapkan dalam Mazmur 31 ayat 15, masa hidupku ada dalam tanganmu. Ketiga, bunuh diri adalah jalan menuju kebinasaan. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Hati-hati Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita punya musuh yang tidak kasat mata, namun dia memiliki misi untuk mencuri, membunuh, dan menghancurkan kehidupan manusia. Targetnya adalah agar manusia tidak mengalami keselamatan jiwa, agar manusia binasa dan masuk neraka, agar manusia memilih jalan pintas dan mengalami kematian tragis dengan cara bunuh diri. Keparahan tingkat bunuh diri bervariasi mulai dari ide bunuh diri, ancaman bunuh diri, percobaan bunuh diri, dan melakukan bunuh diri. American Psychiatry Association mengatakan bahwa perilaku bunuh diri sebagai bentuk tindakan dari individu dengan cara membunuh dirinya sendiri dan paling sering terjadi diakibatkan oleh karena adanya tekanan, depresi, ataupun penyakit mental lainnya. Bunuh diri merupakan masalah kesehatan yang menjadi perhatian utama di banyak negara, terutama pada kelompok anak-anak dan usia parubaya. Paling umum pada kelompok usia 15-29 tahun.
Kemenkes mengatakan ini menjadi penyebab kematian tertinggi kedua. Bunuh diri adalah masalah kesehatan global. Bunuh diri telah menyumbang 1,4% kematian seluruh dunia dan merupakan ranking ke-18 penyebab kematian terbanyak. Menurut data WHO, 78% dari semua kasus bunuh diri pada tahun 2016 terjadi di negara berpenghasilan rendah dan menengah. WHO mengatakan bahwa setiap 40 detik terdapat satu orang yang meninggal bunuh diri, atau setara dengan 800.000 orang setiap tahun. Menurut data kepolisian di Indonesia pada tahun 2020 dilaporkan terdapat 671 orang yang melakukan tindakan bunuh diri. Sedangkan BPS tahun 2020 mencatat terdapat total 5.787 kasus bunuh diri dan percobaan bunuh diri. Dilansir dari data Pusat Penelitian dan Pengembangan Kemenkes, kejadian bunuh diri merupakan masalah kesehatan masyarakat yang serius dan saat ini menjadi perhatian global. Sumber informasi yang saya dapatkan dari kompas.com pada tanggal 12 September 2021, ahli sebutkan kasus bunuh diri di Indonesia bagikan fenomena gunung es yang kelihatannya sedikit tapi sebenarnya angka kejadiannya tinggi. Berdasarkan tinjauan secara medis oleh Dr. Tania Savitri, berbagai penyebab seorang ingin bunuh diri. Pertama, depresi. Depresi adalah salah satu penyakit mental, namun gejalanya agak sulit dikenali atau disadari. Seringkali seorang menyadari ada sesuatu yang tidak beres dengan dirinya, namun ia tidak tahu cara keluar dari masalah. Begitu juga ketika seorang murung dan selalu menutup diri. Kadang orang-orang berasumsi dan mengira itu adalah karakter seorang yang pemalas atau bahkan tidak pandai bergaul. Depresi juga sering membuat seorang punya pikiran bahwa tidak ada orang yang sayang padanya lagi. Buat seorang menyesali hidupnya atau bahkan berpikir bila ia mati tidak ada yang rugi. 2. Adanya sifat impulsif. Impulsif artinya melakukan sesuatu berdasarkan dorongan hati. Impulsif memang tidak sepenuhnya buruk, selalu ada sisi baiknya. Orang-orang yang impulsif ini dapat melakukan sesuatu secara spontan. Akan tetapi orang yang impulsif biasanya menjadi ceroboh dan cenderung nekat. Sayangnya perilaku impulsif ini bisa berbahaya bila dibarengi dengan munculnya pikiran negatif. Berisiko menyebabkan ia berpikir cepat untuk mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Ketiga, masalah sosial. Ada beberapa orang yang berniat tidak ingin bunuh diri. Sayangnya karena orang tersebut tidak bisa bertahan dan keluar dari masalah sosial yang dihadapi, akhirnya ia nekat bunuh diri. Masalah sosial seperti dikucilkan, dibully, bahkan dihianati bisa menjadi pemicu orang berpikir mengakhiri hidupnya. Beberapa orang berpikir dengan mencelakai dirinya sendiri, ini dapat menyadarkan orang-orang yang menyakitinya. Keempat, filosofi tentang kematian. Beberapa orang memiliki filosofi berbeda tentang kematian. Bahkan muncul istilah orang yang bunuh diri bukan ingin mengakhiri hidupnya, tetapi ingin mengakhiri rasa sakit yang dirasakan. Rasa sakit di sini bisa mengacu pada rasa sakit yang disebabkan oleh penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Orang-orang seperti ini tidak dalam keadaan depresi. Mereka melihat tidak adanya peluang untuk hidup, sehingga memilih takdirnya sendiri dengan mempercepat untuk mengakhiri rasa sakit tersebut. Studi psikologikal otopsi menemukan bahwa dalam kasus bunuh diri ditemukan adanya satu atau lebih diagnosis sakit mental. Pada 90% orang yang bunuh diri, juga ditemukan 1 dari 20 orang yang menderita skizofren mengakhiri hidupnya. Kasus bunuh diri juga ditemukan pada kelainan kepribadian seperti antisosial, borderline personality disorder atau gangguan mental yang ditandai dengan suasana hati, perilaku dan hubungan yang tidak stabil, dan narcissistic personality disorder, yaitu kebutuhan mendapat pujian yang berlebihan, mengabaikan perasaan orang lain, ketidakmampuan untuk menangani setiap kritik, dan merasa diri sangat penting. Faktor lain yang harus diwaspadai seperti pengalaman buruk yang memicu trauma. Trauma yang terjadi pada masa kecil dapat terbentuk di dalam alam bawah sadar seseorang. Pada akhirnya akan terasa adanya kesulitan untuk keluar dari trauma tersebut. Trauma tersebut akan menghambat seorang, bahkan jika seorang tidak sanggup memaafkan dan berdamai dengan diri sendiri atas hal buruk yang terjadi padanya. Dampak fatalnya, ia berisiko bunuh diri. 5.
Faktor keturunan, riwayat keturunan genetik juga bisa menyebabkan seorang melakukan bunuh diri. Jika ada keluarga kita yang memiliki riwayat bunuh diri, kita perlu melatih adanya pikiran positif. Ketika memiliki masalah berat atau dalam keadaan apapun, tetaplah berpikir positif. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mungkin ada di antara kita yang sedang berhadapan dengan orang-orang yang putus asa dan menunjukkan indikasi ingin bunuh diri, bahkan sampai mengancam untuk memilih mengakhiri hidup. Atau bisa jadi kita sendiri yang sedang dalam masa-masa keputusan itu. Orang-orang yang putus asa biasanya cenderung memandang masalah dan dalam hidupnya sangat berat, sudah tidak mungkin lagi ada solusi, dan merasa bahwa masalah yang sedang dihadapi jauh lebih besar dan berat dari kuasa Tuhan. Sehingga orang-orang ini berpikir pendek dan memilih jalan bunuh diri atau mengakhiri hidup sebagai solusi. Kasus bunuh diri bukanlah masalah baru, tetapi justru sudah muncul sejak bertahun-tahun silam. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan hari ini sudah ingatkan kita jangan pernah melakukan tindakan bunuh diri. Karena pertama, bunuh diri adalah kebodohan. Kedua, bunuh diri adalah dosa yang tidak terampuni. Ketiga, bunuh diri mengantar seorang masuk neraka. Apapun masalah kita, pertama, Tuhan sanggup menolong dan membawa kita keluar dari kemelut kehidupan. Yesaya 41 ayat 10, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kedua, Tuhan akan menyelamatkan kita. Mazmur 34 ayat 19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Ketiga, Tuhan sangat mengasihi saya, Bapak Ibu dan Saudara. Dia selalu ada untuk kita. Mazmur 55 ayat 23. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak pernah selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Keempat, sesungguhnya Dialah yang menopang seluruh beban kita. Mazmur 37 ayat 24. Apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Kelima, di dalam Kristus hidup kita telah dimerdekakan. Roma 8 ayat 2, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Keenam, Tuhan Yesus lebih besar dari apapun persoalan yang sedang kita hadapi. 1 Yohanes 4 ayat 4, kamu berasal dari Allah anak-anakku dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Tuhan punya rencana untuk kebaikan kita, apapun yang kita hadapi saat ini. Tidak peduli seberapapun beratnya masalah kita, sekelam apapun kehidupan kita, harapan itu masih ada. Amsal 23 ayat 18, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Jika pada saat ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih sedang berada di channel ini dan sedang menghadapi persoalan hidup yang sangat berat, bahkan sudah berkali-kali berpikir untuk bunuh diri, ingatlah bahwa tindakan bunuh diri adalah dosa yang tidak terampuni. Datanglah kepada Yesus dan terimalah Yesus masuk ke dalam hati sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya akan membimbing Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Ibu Saudara, persiapkan hati kita untuk menerima lawatan Allah. Jangan biarkan hatimu kosong. Jangan biarkan hatimu merasa sepi. Pada pagi hari ini, mari buka hati untuk menerima Tuhan Yesus secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia akan menopang kita, akan memberikan kekuatan di dalam setiap jalan yang kita lalui. Mari, bagi Bapak Ibu Saudara yang belum pernah mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati, mari saat ini undang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati. Saya akan bimbing Bapak Ibu Saudara untuk berdoa. Pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, jangan keraskan hati. Biarlah Bapak Ibu Saudara mau katakan, Tuhan Yesus, aku mau buka pintu hatiku. Aku mengundang Engkau masuk ke dalam hatiku. Kuasailah tata hatiku. Bentuklah aku menjadi seorang pribadi yang sesuai dengan kehendak-Mu. Kalau selama ini aku sering merasakan kesepian, kosong, merasa hidup tertekan, terintimidasi. Bahkan aku ingin bunuh diri.
Pagi hari ini Tuhan, aku mohon ampun di hadapan Tuhan. Biarlah Kristus yang adalah Tuhan dan Raja masuk ke dalam hatiku, menguasai hatiku dan seluruh totalitas hidupku. Engkau Tuhan yang selalu ada dan tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkanku. Terima kasih Tuhan, kini Engkau sudah ada di dalam hatiku. Engkau tetap bertahta di hatiku sampai selama-lamanya. Terima kasih untuk pengampunan yang sudah Tuhan berikan. Terima kasih untuk keselamatan yang Tuhan berikan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pagi ini ketika Bapak Ibu Saudara sudah berdoa mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati Bapak Ibu Saudara, maka Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan Bapak Ibu Saudara sampai selama-lamanya. Tetap berjalan bersama dengan Tuhan, tetap imani akan setiap kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih, sekalipun begitu banyak masalah yang kita hadapi, namun kita percaya Allah begitu mengerti dan peduli akan hidup kita. Allah mengerti, Allah peduli setiap kehidupan saya Bapak Ibu Saudara. Ia tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Nikmati kebaikan Tuhan dalam hidup kita karena Yesus sudah ada dalam hati kita. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi karena Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan
Sebab Allah mengerti. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Allah mengerti setiap keadaan kita. Tetap semangat, bersama Tuhan kita bisa melewati setiap persoalan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan bertemu setiap pagi Senin sampai Jumat. Saya akan menemani Bapak Ibu Saudara untuk saat teduh bersama di channel LPPI TV. Kerinduan saya melalui renungan pagi ini boleh memberkati kita semua dan sama-sama kita bertumbuh di dalam Tuhan, semakin kuat di dalam Tuhan. Sekalipun masalah di sekitar kita belum selesai, tetapi ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, ada kekuatan Tuhan di dalam kita. Bapak Ibu Saudara, sampai bertemu besok. Tuhan Yesus memberkati.